Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Setelah sebelumnya Tan Yun mengetahui apa yang dilakukan Wu Feixiong terhadap Meng Yi, apakah Tan Yun akan membunuh Wu Feixiong? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tan Yun, kakak Meng Yi dibius olehnya dan mengira dia adalah kamu. Suara cemas Zhong Wuxiu datang dari pavilion. Mendengar itu Tan Yun marah dan ingin meledakkan dadanya. Mana penawarnya? Tan Yun mencengkeram leher Wu Feixiong dengan kedua tangannya. Wu Feixiong sangat ketakutan. Dia kencing di celana dan berteriak, "Itu hanya pil mimpi, bukan pil racun. Dia akan sadar setelah 1 jam." "Pil mimpi? Kamu berani memberikan obat ini kepada wanitaku?" Tan Yun membanting dengan keras ke tanah. "Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati." Kemudian Tan Yun menginjak Wu Feixiong. Setelah itu Tan Yun menarik otot dan 2 tendon tangannya satu demi satu. Wu Feixiong tidak tahan dengan rasa sakitnya. Dia hampir pingsan. "Tan Yun, jangan siksa aku mohon. Aku benar-benar tahu aku salah." Sekarang semua ini sudah terlambat. Tan Yun kembali meraih tulang kaki Wu Feixiong dengan telapak tangan kanannya dan mencabut tulang itu dengan tiba-tiba. Tan Yun memegang kepala Wu Feixiong dengan tangan kanannya dan semburan kekuatan spiritual mengalir ke kolam spiritualnya untuk menghancurkannya. Sekarang anggota tubuh Wu Feixiong telah dihancurkan dan kolam spiritual telah dihapuskan. Dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tan Yun kemudian menggunakan teknik mata Dewa Hongmeng. "Katakan, dari mana pilmu berasal?" "Ayahku memberikannya kepadaku," jawab Wu Feixiong dengan ekspresi kusam. "Apa yang kamu inginkan darinya? Ceritakan semuanya." Kemudian Wu Feixiong menceritakan semuanya. "Ayahku ingin membuatku dan Mu Meng Yi menikah, tapi perempuan jalang itu selalu tidak setuju, dan aku tidak punya pilihan. Baru 2 jam yang lalu, aku mengetahui bahwa kamu memasuki divisi jiwa binatang. Jadi aku menemui ayah dan bertanya kepadanya apa yang harus kulakukan. Ayahku memberikan pil mimpi dan memintaku untuk menggunakannya." Mendengar ini Tan Yun sangat marah. "Kepala divisi jiwa binatang, kamu adalah seorang guru dan kamu telah melakukan hal yang memalukan. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu sendiri." Tan Yun melemparkan Wu Feixiong yang setengah mati ke tanah. Saat ini Zhong Wuxiu keluar dari pavilion sambil memegangi Mu Meng Yi. "Tan Yun, jangan khawatir, aku sudah membuatnya pingsan untuk sementara. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Cepat kita tinggalkan divisi jiwa binatang," kata Tan Yun dengan wajah yang kesal. Kemudian Zhong Wuxiu mengeluarkan kapal harta karun kelas tinggi yang diberikan Tan Yun. Perahu roh membawa 3 orang menuju gerbang gunung divisi jiwa binatang sejauh 30.000 mil. Tan Yun memiliki ketakutan yang masih tersisa sejauh ini. Dia membenci dirinya sendiri. Pada saat Mu Meng Yi bersama Wu Feixiong, dia tidak cukup percaya pada Mu Meng Yi. Untungnya dia tidak pergi. Kalau tidak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding, membelai pipi Mu Meng Yi di lengannya dan berkata dengan suara nyaring, "Selama hidup ini, aku pasti akan melindungimu." Setelah lebih dari 1 jam, perahu roh melewati gerbang gunung jiwa binatang. Warna kemerahan di wajah Mu Meng Yi telah memudar. Tan Yun menjentikkan jarinya. Sinar kekuatan spiritual melesat ke Mu Meng Yi dan dia perlahan membuka matanya. Mu Meng Yi sedikit pusing ketika dia melihat wajah yang sedang dipikirkannya dan dia sedang berada di pelukannya. Dia sangat bahagia. "Anak bodoh, kamu merindukanku kan?" ucap Tan Yun sambil tersenyum. "Ya," Mu Meng Yi bersarang di pelukan Tan Yun. "Tan Yun, sepertinya aku ingat kamu pergi ke pavilionku, tapi kemudian aku tidak ingat persis apa yang terjadi. Mengapa kita berada di perahu roh? Xiao, kamu juga ada di sini." Setelah itu Zhong Wuxiu memberitahu Mu Meng Yi apa yang telah dilakukan ayah dan anak Wu Hong sebelumnya. Mu Meng Yi menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tak percaya. Kenapa guru memperlakukanku seperti ini? Aku sangat membencinya. Aku sangat ingin untuk membunuhnya. Seorang pria dengan hati yang sangat jahat." Tan Yun memeluk Mu Meng Yi erat-erat di pelukannya dan berkata, "Jangan takut, tetaplah di sisiku di masa depan, dan jangan kembali ke divisi jiwa binatang. Aku bersumpah, ayah dan anak dari divisi jiwa binatang
Aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu. Mu Mengyi meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan berkata, tapi jika aku tidak kembali ke divisi jiwa binatang, kemana aku harus pergi? Tenanglah, ketika kamu datang ke tempatku, tetaplah di sisiku. Singkatnya, aku tidak akan membiarkanmu masuk kembali ke divisi jiwa binatang. Selain itu, kamu sudah memiliki kitab nirvana yang kuberikan. Jadi, kamu tidak perlu berlatih teknik lain di divisi jiwa binatang. Mengyi adalah murid dari divisi jiwa binatang, dan menurut aturan, dia akan dihukum mati jika meninggalkan divisi jiwa binatang. Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Mu Mengyi. Sekarang ayo pergi ke gerbang kota membeli beberapa pil untuk keluargaku. Lalu aku akan menemanimu menemui kakek Sen. Selanjutnya kita akan menemui orang tua dan kakekku. Mendengar bahwa dia akan bertemu dengan calon mertua, Mu Mengyi juga sangat gembira. Ya, mereka akan sangat menyukaimu, jawab Tan Yun. Mengyi, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Sebenarnya aku dan Xiao. Setelah itu Tan Yun memberitahu Mu Mengyi secara terus terang tentang perasaan terhadap Zhongwu Xiao. Meskipun Mu Mengyi sedikit tidak mau berbagi Tan Yun dengan wanita lain, dia memikirkan masa lalu dan kehidupan Zhongwu Xiao yang hatinya sangat baik. Kemudian Mu Mengyi berkata dengan tersenyum, kamu pria yang sangat baik, akan ada banyak gadis yang menyukaimu di masa depan. Tetapi kamu harus selalu memiliki tempat yang menjadi milikku di hatimu. Adapun Xiao, aku sangat suka memiliki saudara perempuan sepertimu, ucap Mu Mengyi dengan wajah tersenyum. Terima kasih kakak perempuan karena telah menerimaku. Zhongwu Xiao memandang Mu Mengyi dengan rasa terima kasih dan mulai terbuka, kemudian mengobrol dengan Mu Mengyi. Akhirnya kedua wanita itu menoleh ke belakang menatap Tan Yun dan berkata dengan serempak, tidak akan ada wanita lain di masa depan, bahkan jika ada mereka harus disetujui oleh kami. Tan Yun tertawa kecil mendengar itu. Kak Mengyi, tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku berbeda sekarang? Mu Mengyi berhenti tiba-tiba menatap Zhongwu Xiao dengan tidak percaya dan berkata dengan suara bergetar, kenapa? Apa yang terjadi? Setelah aku tidak melihatmu selama lebih dari 2 tahun, bagaimana kamu bisa menjadi lebih muda? Kamu seperti baru berumur 16 tahun. Cepat beritahu kakak, bagaimana kamu melakukannya? Tanya Mu Mengyi dengan iri. Setelah itu Tan Yun mengeluarkan pil awet muda tingkat tinggi yang dia murnikan dan memberikan kepada Mu Mengyi. Kemudian menceritakan semua yang terjadi di tanah abadi. Apa yang membuat Zhongwu Xiao merasa tidak percaya adalah bahwa setelah Mu Mengyi mendengar kekuatan Tan Yun, dia sama sekali tidak terkejut. Mu Mengyi memandang Zhongwu Xiao lalu menatap Tan Yun, dan ketika hendak berbicara, Tan Yun berkata, ada banyak orang di sekte. Setelah meninggalkan sekte, bicarakan identitasku yang sebenarnya kepada Xiao. Zhongwu Xiao pun semakin penasaran. Karena dulu ketika Tan Yun terluka parah dan diselamatkan oleh Zhongwu Xiao, Tan Yun menghadiahkannya sebuah teknik, yaitu seni pedang mendalam 9 surga. Sejak saat itu, Zhongwu Xiao menduga bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setelah itu, Mu Mengyi meminum pil suci yang diberikan Tan Yun, dan dia kembali menjadi gadis muda seperti saat pertama kali bertemu Tan Yun di kota meteorit. Beberapa jam kemudian Tan Yun dan kedua wanitanya sampai ke kota Huangfu dan pergi ke toko untuk membeli ratusan obat-obatan, senjata ajaib, dan jimat yang berbeda yang cocok untuk alam kelahiran spiritual dan alam jiwa janin. Kemudian mereka pergi ke gerbang luar dan menemui tetua agung Shen Qingyu dari gerbang luar. Mu Mengyi telah mengakui Shen Qingyu sebagai kakeknya, jadi dia juga kakek Tan Yun. Shen Qingyu tersenyum lebar saat melihat ketiga orang itu datang, terutama melihat bahwa Mu Mengyi telah dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna. Setelah Tan Yun dan Shen Qingyu berbicara selama 1 jam, seorang murid memberitahu Shen Qingyu bahwa Shen Subing akan memanggilnya. Tan Yun melihat bahwa Shen Qingyu memiliki sesuatu hal karena harus pergi ke gerbang dalam divisi pil. Kemudian dia memberitahu Shen Qingyu bahwa dia akan membawa kedua putrinya kembali ke kampung halaman Tan Yun. Jadi Shen Qingyu mengirim ketiganya keluar dari alam rahasia sekte Huangfu. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Shen Qingyu bergumam pada dirinya, bocah ini tidak cukup untuk memiliki cucu perempuanku, dia juga mengambil Xiao. Jelas dia melihat hubungan antara Tan Yun dan kedua putrinya.
Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh dan terbang sampai ke pinggiran pegunungan, dalam perjalanannya Mu Mengyi memberitahu Zhong Wuxiao tentang reinkarnasi Tan Yun. Ketika Zhong Wuxiao mendengar kata-kata itu, ada kejutan yang dalam di matanya yang indah, dan dia merasa sakit hati saat memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun. "Xiao, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini," ucap Mu Mengyi. Mu Mengyi kembali bercerita, sebenarnya ketika Tan Yun diselamatkan dan dirawat olehmu selama di ngarai meteorit lebih dari 3 tahun yang lalu, dia mengatakan kepadaku bahwa dia selalu menyukaimu, tetapi dia ingin balas dendam, dan dia tidak akan bisa untuk memberimu harapan di masa depan, jadi dia mengubur perasaannya dalam-dalam padamu. Mendengar ini, Zhong Wuxiao memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, "Apakah yang dikatakan kakakmu itu benar?" Tan Yun mengangguk. Zhong Wuxiao melangkah maju dan memeluk Tan Yun dengan erat. Sebenarnya dari dulu Tan Yun ingin mengungkapkan perasaannya terhadap mereka berdua, tetapi Tan Yun takut ditolak mentah-mentah. Karena kedua wanita itu pasti akan malu bersama dengan Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun tersenyum sendiri. Setelah beberapa waktu di kapal roh, Tan Yun memikirkan rencananya untuk ke depan. Pertama, pulang untuk mengunjungi kerabat, lalu kembali ke sekte, dan muncul sebagai guru Shen Shubing untuk melihat apakah api yang diberikan Dante Songde padanya ditempatkan di tempat Shen Shubing. Setelah itu, Tan Yun akan menemani Shen Shubing pulang untuk merawat ayahnya. Kemudian berpartisipasi dalam kompetisi besar 9 divisi gerbang dalam supaya mendapatkan kuota untuk memasuki tanah abadi dan mencari atribut lain dari pedang Dewa Hongmeng. Setelah beberapa jam, malam telah tiba. Sementara itu di sekte Huangfu, kepala divisi jiwa binatang yang mengetahui keadaan anaknya Wu Feixiong, dia sangat marah. "Anakku, siapa yang melakukannya? Beritahu ayahmu, siapa yang menyakitimu seperti ini?" "Ayah, ini dilakukan oleh Tan Yun, tolong bunuh dia untuk membalaskan dendamku." Kemudian kepala divisi jiwa binatang berteriak, "Tan Yun, kamu bajingan, kamu memperlakukan anakku seperti ini, aku akan membunuhmu." Dia tidak pernah menyangka Tan Yun begitu tega hingga memotong putranya. Setelah kepala divisi jiwa binatang menenangkan putra kesayangannya, dia segera bergegas ke divisi pil, menemui Shen Shubing di aula Binking untuk memintanya menyerahkan Tan Yun. Shen Shubing memikirkan prestasi yang dibawa Tan Yun untuk dirinya, tetapi dia tidak menunjukkan wajah yang baik kepada kepala divisi jiwa binatang. Bahkan kepala divisi jiwa binatang keluar dari pembuluh divisi pil tanpa hasil. Setelah kepala divisi jiwa binatang pergi, Shen Qingyu datang ke Gunung Abadi Binking dan bertanya kepada Shen Shubing apa yang dia cari. Shen Shubing berterima kasih kepada Shen Qingyu karena telah merekomendasikan Tan Yun untuk dirinya. Dia ingin pergi ke gerbang luar sendirian menemui Shen Qingyu, tetapi dia takut dia akan melewatkan kunjungan gurunya untuk menemui dirinya. Jadi dia memerintahkan Shen Qingyu untuk ke sini. Ketika Shen Shubing mengetahui dari Shen Qingyu bahwa Tan Yun membawa pulang kedua wanitanya untuk mengunjungi kerabat, dia sangat cemas. Tidak, Tan Yun memiliki banyak musuh. Bagaimana jika dia dikejar dan dibunuh dalam perjalanan pulang? Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelumnya saya minta maaf ya guys, beberapa hari ini tidak upload video dikarenakan sedang tidak enak badan. Mohon pengertiannya ya. Terima kasih.